Ajak. Nah, coba dong nih, pikirin dong. Kapan ini umur berjalan terus, angkanya bertambah, tapi hakikatnya umur kita, jatah kita berkurang tanpa disadari tuh. Iya, kayak pita kaset muter aja, atau kayak kipas angin tuh muter aja. Lama-lama ibarat orang berjalan dari sini ke Banyuwangi terus, nggak usah jauh-jauh deh, ya, umpamanya ke Ancol aja. Nah, ada pantai, kita nyebur, artinya sampai ke garis finish. Ya, daratan ada batasnya. Gitu. Ntar umur begitu, tahu-taunya aja innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau udah belonjor, ya, udah ditutupin kain, mukanya ditutupin selendang sorban tipis yang putih. Begitulah, ya. Kalau bisa, kalau ada yang meninggal ente foto biar gede, taruh di kamar. Iya, buat pajang, buat apa? Buat bahan renungan. Benar. Kalau orang dulu tuh di dalam kitab diceritakan, orang dulu punya lahan, punya pekarangan di depan rumah, digali 2 meter. Digali lubang lahat. Jadi kalau mau keluar rumah, mau keluar aja pokoknya. Misalnya mau bercocok tanam kalau petani. Kalau ibarat orang sekarang nih, mau ke kantor. Sebelum dia keluar dari pagar pintunya, karena itu ada lubang kubur di depan rumahnya, dia masuk dulu ke kuburan. Sampai kayak begitu. Oh, Anda tambahin, Anda ingat di Jawa, kalau nggak salah Jawa Tengah, itu ada seorang ustadz setengah baya dengan diadakan acara kayak orang ini, kayak ada hajatan itu di lapangan, bikin tenda. Waduh, banyak yang hadir, sampai tentara hadir, kiai-kiai ulama hadir. Ini ustadz muda, ustadz alim, dia sampai memperagakan masuk ke lubang kubur, diuruk biasa, tapi dikasih udara, terus dikasih speaker, dia ngomong supaya keluar suaranya, didengar oleh orang-orang yang hadir sekitarnya. Ente pada ngelihat apa enggak? Kalau ini mah bukan hoak, ya orang ada gambarnya, gimana sih? Ada videonya, dia masuk ke lubang kubur. Kalau yang barusan anak ceritain, orang dulu ahli sufi itu kalau mau keluar dari rumahnya, itu setiap mau keluar dia masuk ke lubang kubur. Pulang dari mana-mana, sebelum masuk rumahnya, masuklah ke lubang kubur. Itu untuk memperingatkan mati kepada dirinya sampai sebegitu rupa. Nah, kalau yang barusan ini orang zaman kita sekarang, sampai dikubur terus dia muhasabah di alam kubur, di dalam kubur. Belum mati, emang nggak mati, bukan lagi mati. Hidup-hidup di kubur ente. Cuman dikasih apa? Dikasih lubang aja udara sedikit. Sampai orang pada nangis tuh untuk merenung, seolah-olah akan datang ini malaikat Munkar dan Nakir, akan menanyakan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuk. Itu digambarkan, diperagakan semacam itu. Ya Allah, kalau kita jangan-jangan berusaha untuk tidak pernah mengingat mati, pantesan ya jarang timbul kesadaran. Jadi ujung-ujungnya dunia, kesenangan. Ya Allah, gitu ente, bener. Sampai peragaannya kayak begitu, dibungkus pakai kain kapan. Ya Allah, kayak orang mati aja, cuman bedanya dia nggak mati. Mau sampai diuruk, ya Allah, bukan sekedar ditutup sama triplek, diuruk bener-bener. Allahu Akbar, berani, aneh aja kagak. Ya, tapi setidaknya kita belum bisa seperti itu, dan nggak usah juga. Hanya kita ingat saja akan suatu kematian, jangan pernah lupa. Gitu. Kenapa mengingat mati itu? Karena ingat mati, kata Nabi, tuzakkirkumul akhirah wa tuzahidkum ad-dunya.
Jadi mengingatkan menyadarkan engkau akan alam akhirat dan menyadarkan engkau akan kehidupan dunia, bahwasanya innamal hayatud dunya laibun walahun. Kehidupan duniawi tidak ubahnya seperti panggung sandiwara. Jadi bukan lagi sungguhan. Orang main sinetron bukan sungguhan. Orang main film bukan sungguhan. Hidup di dunia pun bukan sesungguhnya dibanding dengan nanti di akhirat. Masya Allah, udah deh nggak kebayang. Jadi surga enaknya nggak alang kepalang, neraka dahsyatnya nggak alang kepalang, nggak tanggung-tanggung. Ya Allah, begitu. Makanya pantas kalau Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri-diri kalian daripada tersentuh api neraka, dan juga seluruh keluarga kalian jangan sampai nanti ada yang masuk neraka. Maksudnya apa? Kata tafsir Ibnu Abbas, faqihuhum fid dini. Dalam tafsir maksudnya ku anfusakum, berilah pendidikan anak-anak kalian, istri-istri kalian. Kenapa? Siapa yang disuruh? Kita yang jadi pemimpin rumah tangga, para suami. Setelah dia berusaha mencari ilmu, maka bagaimana supaya istri dan anak-anaknya juga nanti sama-sama kumpul di surga, insya. Makanya gak main-main dengan orang belajar agama Allah, ya. Nah, udah. Wassolatu jama'atan, sholat berjamaah. Nah, jadi itu barusan saya mengatakan anak ini orang perempuan dah. Kalau orang lakinya seini-ininya, datanglah dia ke masjid, datanglah dia ke musola. Sementara orang perempuan di rumah, ya Allah, kapan mau dapat 27? Kalau suaminya rajin ke masjid, ke musola, sebulan 30 hari kali 5, 150. Itu matematiknya tuh begitu, ya kan? Sehari kan 5 waktu. Ini umpamanya sebulan berapa berjamaah? Berapa? 5 waktu kali 30, 150. Dikalikan lagi berapa? 27. Tuh, kali 27. Nah, kalau sholat sendirian orang perempuan nggak berjamaah, kapan? Pertanyaannya, sampai kapan bisa mengungguli kaum laki-laki? Tuh, ya, gitu. Terus gimana kira-kira nih? Apa terus ente belain bini terus nggak usah ke musola, nggak usah ke masjid demi istri? Kalau sesekali sih silahkan. Kalau terus-terusan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid, la sholata li jaril al anwar illa fil musola al anwar. Sama dikias begitu. Enggaklah sempurna sholat seseorang yang berdekatan dengan masjid, kecuali sholat sempurna dia bisa meraih pahala sempurna apabila sholatnya di masjid. Tuh, apalagi berjamaah, yang jelas keluar begitu misalnya. Ya, jangan-jangan ente juga suka nilai aneh juga. Nggak apa-apa ente. Ustadz juga jarang. Iya, lah gua datang ke musola kagak ada orang. Zohor paling 2 potong, anak-anak itu juga begitu, ya. Zohor, asar, oh pada kerja dong Ustadz. Oh iya dah, bener juga. Sembayangnya pada di kantin. Iya, misalnya begitu dah alasannya, dalihnya begitu. Ya udah nggak apa-apa. Itu di kantor, itu di tempat kerjaan. Tapi kan pulang. Maghrib udah di rumah, paling enggak maghrib dah, ya, begitu.
Maghrib tuh isya. Nah, kalau subuh jangan dah. Subuh jangan. Ngapa? Nggak sanggup. Nggak sanggup subuh, ya. Tadi dikira bener lagi ngomong jangan ini. Iya. Apa itu? Kita ini kapan berubah? Nah, yang muda jangan nungguin begini. Entar dah, seolah-olah hati berkata, entar dah kalau saya udah tua-tuaan. Tua-tuaan kapan? Tua-tuanya umur berapa? Anda mau tanya. Apakah pasti? Ya, seseorang tidak akan bisa memastikan apakah besok pagi kita masih hidup. Dijamin, kita menjamin diri kita besok saya masih hidup. Nggak ada yang berhak. Nggak boleh. Gitu. Pikirin ya Allah, pakai pikiran. Orang belajar nggak merenung, nggak berpikir, wah, ibarat rasa nggak mantap itu. Bumbu nggak mantap. Habis ngaji diulang, pikirin, apalagi mau tidur. Melek matanya, tapi ingat ya Allah, besok hidup apa kagak ya? Besok hidup apa kagak ya? Ya Allah. Gitu. Enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan. Yang memastikan besok satu hari 24 jam, 12 jam, 6 jam, 1 jam pun enggak ada yang bisa memastikan. Ya. Adapun kita sekarang kita ini berjalan atas iradah takdir dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi intinya yang kedua, salat berjamaah. Ya Bu ya. Kapan lagi coba deh. Ajak anaknya gitu. Ya. Ajak anaknya berjamaah. Kalau perempuan berjamaah cuma sama anak. Biar sama siapapun juga dirinya itu sejajar antara imam sama makmum. Ya, kecuali sedikit aja lah. Ya kira-kira setengah telapak kaki itu, maksudnya jengkal gitu doang. Ya, nggak usah jauh-jauh, udah di samping mamahnya dah tuh. Oh, mamahnya tukang ngaji. Oh, cakep. Sholatnya bagus, bener. Oh, itulah hasil belajar. Baca Fatihahnya bagus. Oh, baca suratnya Masya Allah. Ya, 30 juz sih, alhamdulillah hafal. Alhamdulillah yang hafal maksudnya. Ya. Pada paham apa kagak? 30 juz nih. Masya Allah, alhamdulillah sih hafal. Ya alhamdulillah yang dihafal. Fatihah maksudnya. Gitu. Oh, rajin ngapal. Masya Allah. Sengaja mentang-mentang sama keluarga mah nggak apa-apa. Soalnya nggak bawa jamaah banyak, nggak bawa penumpang. Lain sama musola, lain sama masjid. Ya, kalau orang laki jadi imam harus tahu mekanismenya seorang imam, cara-caranya bagaimana. Nggak boleh mentang-mentang apal Yasin habis maghrib. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata-kata jamaahnya, gua pulang nih. Kalau Yasin, salah terka. Habis Yasin, Allahu Akbar. Nah, begitu dong. Girang, Yasin doangan. Yasin, Allahu Akbar. Yang kedua, Qaf. Ya Allah, surat Qaf. Urusannya panjang. Allahu Akbar. Kan main. Pinter tuh namanya tuh. Yasin 2 huruf, Qaf 1 huruf. Emang rakaat kedua harus lebih pendek. Begitu, ya. Nah, masalahnya terus, boleh nggak begitu? Ya boleh. Ya boleh. Kalau soal bolehnya nggak ada istilah batal. Boleh. Cumannya dari ujung dunia ke ujung dunia ada imam baca begitu doangan. Qaf. Yang lainnya nun. Astagfirullah. Buat boleh sih boleh-boleh aja. Nah, jadi ibu-ibu tuh di situ fungsinya tuh. Orang Islam harus banyak punya ilmu, hafalan juz amma lah khususnya tuh. Juz amma hafal. Jangan berpuluh-puluh tahun. Ya Allah, dari bujangan belum punya suami sampai punya cucu. Gacoannya apa? Kul ya. Gacoannya apa? Kulhu.
Al-Falaq, An-Nas, Inna Atoina, Wal Asri. Ya Allah, paling banter Al-Hakumut. Mau aja pindah ke Izazul, geleng dah. Apa ya Izazul? Apal belum apal aku. Ya udah, nggak pernah ngapalin. Segituan doangan, ngutak di situ aja, tabat. Ya, kayak gitu. Mulai aja wal adiyati dhabaha, fal muriyati qadaha. Coba kita tes sekarang. Siapa-siapa yang apal, Bu? Besok kerudungan satu. Ya, ibu-ibu janjiin kerudungan aja dah. Misalnya baca wal adiyat, baca lam yakunil. Tuh, kalau hafal, baca apa lagi? Ya banyak dah, waduha, watini. Ya enggak, inna anzalna, Iqra. Kalau Iqra taruh dah ada sujud apa? Sujud tilawah. Wal laili idza yaghsha, wa iza samaun fatarat. Oh, apalagi la uqsimu bihadzal balad. Masya Allah. Wasyamsi wa duhaha. Banyak banget. Ya Allah, ya Allah. Coba merintih atas diri sendiri. Cara kita nangislah atas kelemahan diri kita masing-masing. Iya, orang-orang udah sampai di mana pada ngapal. Anak kecil tahfizul Quran, umur 9 tahun 30 juz. Allahu Akbar walillahil ham. 10 tahun, 9 tahun sudah menguasai 30 juz. Wah, kita udah tua bangka, ya. Bangka Belitung nih. Masa sih juz amma aja nggak bisa ngapalin? Ya Allah, benar-benar. Tuh begitu ente. Nah, ini sekaligus untuk benar-benar mendobrak, ya. Artinya membuka semangat untuk kita supaya ke depan, ayo, mumpung masih ada hayat di kandung badan, kita maju. Gitu, ada kemajuan tuh, mau menghafal-hafal. Apa yang kita cari di dunia ini? Sambil nyari silahkan, tapi tanpa kita mengabaikan akhirat. Wajiranun yuhibbunahu, dan yang paling enak punya tetangga. Ulang lagi. Wajiranun yuhibbunahu, wa kita paling enak punya tetangga yang senang sama kita, pada cinta, pada suka sama kita. Tapi di akhir zaman terbalik. Orang-orang yang benar nggak begitu disukai. Tuh, mau aja yang seirama dengan dia, lagunya, lagu dia, gaya dia, walaupun itu bertentangan dengan agama. Akhir zaman sudah terbalik. Makanya ada sinetron dunia terbalik. Tulisannya aja juga dibalik. Paham nggak? Perhatiin nggak? Tulisannya aja juga terbalik. Itu K-nya dibalik. Ya, B-nya dibalik. Lantaran judulnya dunia terbalik. Benarkah itu? Jawabannya benar. Ya. Sekarang sudah terbukti, ke depan lebih banyak lagi, lebih parah lagi. Orang-orang yang benar justru dibenci. Tapi kalau menurut di kitab ini, dulu zaman-zaman masih normal, ya, masih zaman-zaman yang baik, orang-orang alim, orang-orang jujur, zaman-zaman dahulu. Jadi kalau boleh ngomong, sekitar nggak usah jauh-jauh, 50 tahun, setengah abad yang silam deh. Ana soalnya ngalamin, umur ana sudah liwat daripada itu, sehingga sudah mengalami masa-masa dulu. Dilontar sini nyaman, hidupnya enak, nggak ada namanya tawuran, ya, lingkungan enak. Ya Allah, masih ada sawah nih semuanya di sini nih. Oh, masya Allah. Segituan aja 50 tahun yang ke belakang masih enak, ya, masih enak, nikmat. Ya Allah. Sekarang hidup ini kayaknya ibaratnya telur di ujung tanduk. Hati-hati, ya, di zaman yang semacam ini. Begitu. Karena memang sudah terbalik. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Orang dakwah dianggapnya nanti padahal lagi nasehatin, tapi dinilai oleh orang-orang yang gak kenal agama, mereka akan mengatakan tuh lagi ngomel-ngomel tuh.
Ya Allah, kita dia dikata ngomel misalnya, tapi orang sini kena alhamdulillah pada rajin ngaji begitu. Jadi nggak ada yang begini. Ini mah di sono, ya sono. Nah, dari sono kesinian. Iya, awas kalau tersindir, wah kita ini ngusap dada. Astagfirullah, iya, ngapa saya begitu ya? Nah, banyak istighfar, insaf, sadar diri, merubah, baru bagus. Nah, jadi ngomong jiranun yuhibbunahu ini dalam keadaan normal. Kalau nggak keadaan normal, biar kita benar, kita bakal dibenci orang. Kita nggak disukain orang, ya. Tapi pertanda ini namanya memang dunia mau kiamat. Paslon. Qala alaihi salatu wassalam, judulnya Pisaumi. Ya, mau nggak mau namanya ngaji, walaupun bulan puasa belum datang, tapi ini masalahnya masalah puasa, gitu ya. Nah, ini kita ngaji, barusan yang udah disampaikan tuh poinnya masukin, plak tuh di otak kita tuh. Yang dulu juga pluk gitu. Semuanya dimasukin. Nah, ketika masuk di otak, alhamdulillah apa aja inget. Akhirnya nanti ente bisa jadi guru, bisa ngajar. Kan ilmunya ada di sini. Gitu. Itu ya, mudah-mudahan. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man soma Ramadana. Nanti mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah sampai masuk bulan Ramadan yang akan datang. Ini Jumadil awal ya, tanggal 24 Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban. Terlalu Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi nanti ini kurang lebih 4 bulan dah. 4 bulan lagi kita mudah-mudahan ya Allah panjangkan umur hamba-hambamu ya, khususan yang hadir dan saudara-saudara kita ya, supaya nanti kita bulan puasa lagi, kita puasa lagi, kita tarawih lagi ya. Nah, ini jadi ngomong-ngomong dalam sebuah hadis Nabi bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan wajtanabal harama fihi, dan dijauhkanlah menjauhkan dirinya daripada yang haram ya di bulan Ramadan khususon. Jangan Ramadan mah Ramadan nyari duitnya mah tetap nakal ya. Waduh tetap nyari yang haram doyan buat tambahan, buat beli takjil. Ya Allah, nyari yang haram tambahan buat beli takjil alias buat buka puasa. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Justru orang puasa wajib ya dengan yang halal, bukanya dengan yang halal gitu, jangan yang haram. Nah, ibu-ibu nasibnya tergantung suami. Di dunia ini perempuan yang gak nyari duit, memang gak wajib nyari duit perempuan. Yang nyari duit adalah suami. Nah, tinggal suami tuh, kalau yang tahu hukum, Pak, insya Allah mereka cari nafkahnya dengan cara yang benar menurut hukum Islam ya, nggak makan duit sogok. Nggak makan duit hasil judi. Yang namanya judi, sabung ayam, cap jiki, pokoknya itu taro-taroan misalnya. Ya Allah. Si istri di rumah pada nggak tahu bini kita mah. Kalau dibohong-bohongin sama suaminya, yang penting itu duit ditaruh di meja dan ceprek. Waduh, 1 juta. Warnanya merah, berarti 10 lembar, oke? Yang gocap, yang biru, berapa lembar? 20 lembar. Biru dah matanya ngelihat yang gocap. Dia nggak tahu halal apa haram. Andaikan haram, si istri juga nggak dosa, ya. Anak juga nggak dosa. Kenapa? Karena nggak tahu. Yang dosa bapaknya. Tetapi si anak dan si istri suatu saat akan mendapat
penyakit lantaran bukan daripada duit yang halal. Maka kalau pada makan duit yang haram tinggal tungguin aja. Bener, tungguin. Kalau nggak percaya, ya masih muda udah stroke. Nah, udah pakai ituan apa tiang jemuran. Nah, duduknya udah di kursi roda. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan ya. Mari kita jauhkan. Awas. Jangan terlalu ini, makanya jangan serakah sama dunia. Kalau mencari banyak bukan serakah. Yang serakah itu udah dia cari, dia dapat, tapi yang haram habis udah kayak gurita dah. Kira-kira kuat nggak? Ada yang ngasih 500.000. Wis. Emang lagi apa? Lagi bokek. Tahu bokek? Tapran. Tahu tapran? Kere. Tahu kere? Bapet. Lagi nggak punya duit. Ya Allah, 500.000 duit haram. Perut lapar. Di rumah juga begitu. Kira-kira kuat apa kagak? Gitu. Kalau dihadapkan tantangan yang semacam ini, makanya banyak-banyak Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kalau gope saja tidak kuat, bagaimana 10 GT? 10 GT enggak kuat, apalagi 50 GT. Dan seterusnya. Makanya KPK menangkap tangan, ya, operasi tangkap iya, operasi tangkap tangan. Banyak. Kenapa? Terbukti. Tuh, ya Allah, jangankan yang laki, yang perempuan, nggak usah disebutin namanya. Kalau nonton berita tahu, ya. Ya Allah, punya jabatan tuh perempuan, pakai kerudung, orangnya cantik, ibu-ibunya, waduh, cantik dah, kelas pejabat. Doyan banget. Akhirnya kena KPK. Ya. Pakai ada baju apa? Rompi oren, rasain lo. Iya. Awas ente, hati-hati. Wow, mudah-mudahan sih kuat. Tapi masalahnya bukan kuat. Mudah-mudahan jangan dihadapkan tantangan yang model begitu. Kita nggak kuat. Untuk kuat ya. Gimana kalau duit satu gepok 10 juta aja udah meleleh. 10 juta meleleh. Kan main, duit masih baru-baru banget lagi, masih kaku. Masih kaku banget tuh duit. Wal buhtana, jauhkan kebohongan. Ya, khususnya di bulan Ramadan. Ya. Radiya anhur rahmanu wa aujabalahul jinan. Orang yang menjauhkan diri dari yang haram di bulan Ramadan dan menjauhkan diri daripada perbuatan hoak alias bohong, maka Allah yang bersifat Rahman akan ridho kepadanya. Wa aujabalahul jinan, dan orang yang semacam itu puasanya akan diwajibkan oleh Allah, dipastikan dia akan menjadi ahli surga. Ya aliyu manittaba'a ramadana bisittin min Syawal. Wahai Ali, barang siapa, ya, artinya siapa aja, laki perempuan, ittaba'a Ramadan, di lain hadis atba'a Ramadan, siapa-siapa yang mengiringi puasa Ramadan, artinya sesudah lebaran afdalnya 1 hari setelah hari raya Idul Fitri, hari keduanya, maka kita dianjurkan untuk puasa sunat Syawal sebanyak 6 hari. Langsung dah ini bacanya, nawaitu sauma godin an sunnati Syawal. Kalau punya kodok dulu baru digabung sama sunnah Syawal. Maka kodoknya gugur, sunnah Syawalnya dapat 6 hari berturut-turut yang afdolnya.
Oh saya nggak kuat kalau 6 hari. Kenapa? Soalnya kehabisan rendang sama anak-anak. Ya Allah, kita puasa lah, anak-anak dikit-dikit makan melulu. Ayam habis, rendang habis, kebagian cuman bumbunya doangan. Oh saya nggak kuat kalau begitu, soalnya saya juga pengen banget, jarang makan rendang misalnya, kecuali bulan maksudnya hari raya Idul Fitri. Boleh puasanya diangsur-angsur selama masih dalam bulan Ramadan, ya. Dapat 3 hari baru puasa lagi, dapat 5 hari puasa lagi, gitu. Dapat puasa 2 hari, selang lagi nggak puasa lagi seminggu. Yang penting 6 hari, gitu. Karena godaannya masih berat, ketupat masih pada gelantungan, ya. Zaman dulu kan kalau ketupat ditaruh di atas itu, tiang gala jemuran. Waduh, biasanya kan pada spray tuh yang pada gantung. Nah, kalau malam takbiran pada tupat pada gantung dah. Begitu. Sayurnya sayur godok. Ya, pada bikin rendang dah. Gitu. Enggak kuat. Pas buka aja, ya elah udah diperait sama anak, udah pada diserbu. Misalnya gitu, boleh. Ya berat juga sih bagi yang pada nafsu makan. Bismillah. Ya kita lanjut. Kataballahu lahu shaumad dahri kullih. Adapun ganjarannya itu sama, Allah akan berikan baginya ganjaran seperti puasa 1 tahun. Masya Allah. Sebetulnya bukan 6 harinya yang 1 tahun. Jadi hitungannya bulan Ramadan 30 ditambah 6 berapa? 36. Kullu hasanatin bi asri amsalihha. Setiap kebajikan 1 dibalas 10. Makanya 36 kali 10 itu maksudnya. Begitu cara rinciannya. Dah. Habis masalah puasa dikit. Sambung lagi waktu masih ada. Ya. Ya. Faslun fis shadaqati. Nah, sekarang babnya sedekah. Nah, jamaah rahimakumullah. Dunia ini terbagi beberapa golongan manusia. Ada orang yang murah, ada orang yang dermawan, ada orang yang seriawan. Iya. Ada orang yang dermawan, murah tangan, ada orang yang seriawan alias bakhil. Gitu aja. Nah, ada yang pelit, sesungguhnya orang yang pelit, waman yabkhol fa innahu yabkholu li nafsih. Siapa yang pelit, hakikatnya orang itu pelit terhadap dirinya. Besok dia jejeritan di akhirat. Gitu. Nyesel tiada tara. Dulu waktu hidup di dunia enggak banyak bersedekah. Sayang banget sama duit. Ya, sayang banget sama duit. Sampai takut ngaji. Ini orang terus terang aja nih di Jerman ya, di Swedia. Sampai takut ngaji tuh. Iya. Itu kalau Anda ngajar model begini sebetulnya sih, ya dikata enak ya enak gak enak dah. Tapi udah kebaca lah manusia. Tapi bukan ini. Jadi orang sini nggak perlu tersinggung ya. Sampai takut ngaji, ngapa? Ngitung pakai 2 kali ngaji. Ya Allah, kalau 1000 jadi 2000 dong. Itu kita mesti ngomongnya apa? Nauzubillah atau innalillah. Musibah. Orang tersebut musibah. Kalau aneh sih saking kesiannya sampai disebutin yang begini. Kenapa? Karena bisa kesorot lah. Bisa ke center. Begitu. Kalau saja pada mau jujur, mereka hatinya punya begitu, maka akan terbukti apa yang Anda ucapin. Kenapa? Kita sayang, padahal itu buat diri kita. Nah, besok di akhirat dia
mendapatkan ganjaran yang dia keluarkan daripada hartanya. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah. Kan main. Tapi alhamdulillah kalau jamaah di sini takut banget dah. Mau jamaah di sininya tibang nerusin doang. Jamaah di sini ente tinggal nerusin aja. Alhamdulillah, kecuali di jamaah sini. Begitu. Artinya sini mah kagak. Ini di sono. Anak punya murid ada di Swedia nih. Gitu. Dia bilang Swedia begitu, kagak ada ngaji katanya. Lah iya, orang bukan agamanya bukan Islam. Kalau kita kan di sini Islam. Terus apa? Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, inna awliya Allahi ta'ala. Sesungguhnya para wali-wali Allah, hai Ali, kata Nabi, ya, para wali-wali Allah lam yanalu sa'ata rahmatillahi. Mereka lam yanalu, mereka tidak mendapatkan keluasan rahmat Allah wa ridwanih bikasratil ibadah, lantaran banyak ibadahnya gitu. Bukan karena banyak ibadahnya mereka mendapatkan rahmat Allah, luasnya rahmat Allah. Walakin naluha bisakhawatin nafsi. Namun mereka mencapai keluasan rahmat Allah dengan kemurahan jiwa. Tuh, begitu. Ya, dengan kemurahan jiwa. Allahu Akbar. Wal istihanati bid dunya, dan mereka tidak tergiur dengan dunia. Istihana asalnya menganggap hina. Iya, harus berpandangan hina dunia ini. Bagaimana enggak hina? Ya, Nabi mengatakan dalam hadisnya, ad-dunya jifatun qaziratun. Dunia adalah ibarat bangkai yang menjijikkan. Dunia itu sebetulnya begitu. Yang ngerebut-rebut dunia adalah kilabun, jamak kalbun. Kalbun bahasa Inggrisnya guguk. Ya, guguk ya. Nah itu. Jadi yang berebutin bangkai itu adalah guguk. Binatang-binatang buas. Ada macan, ada singa, ada segala macam. Bahkan ada burung pemakan bangkai dari atas udara. Kita lihat di tayangan fauna, ya. Nah itu binatang-binatang di hutan itu makan bangkai. Nah, dunia diumpamakan begitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya jifatun qaziratun. Dunia adalah bangkai yang menjijikkan. Yajtazibuhal kilabu, yang direbut-rebut, ya, direbutkan oleh anjing-anjing. Ini jelas hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Akhirnya itu yang diuber-uber, sementara buat akhirat dia miskin. Miskin lantaran apa? Lantaran tidak mempunyai jiwa pemurah. Ya Aliyu as-sakhiyu qaribun minallahi. Wahai Ali, orang yang murah, orang yang dermawan, dekat daripada Allah, dekat dari rahmat Allah. Qaribun min rahmatihi, ba'idun min azabih, jauh daripada azabnya. Ya, kalau di hadis yang lain Nabi bersabda, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Dekat ke rahmat Allah, dekat oleh manusia. Artinya banyak orang senang kalau orang yang murah, ya. Terus dekat dengan surga, ujungnya enak, jauh daripada neraka. Sekarang kita balik, bukan kita yang balik. Hadis selanjutnya, wal bakhilu, orang yang pelit, orang yang pelit kau. Pelit sekali kau. Nah, misalnya wal bakhil, ba'idun minallah, jauh dari rahmat Allah, ba'idun min rahmatihi, ya, jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, qaribun min azabi, yang dekat ke neraka. Itu orang bakhil dekat ke neraka. Nah, makanya kalau dia terus bakhil, ya udah,
Kita liatin aja, berarti dia lagi sedang jalan mau menuju neraka, ya. Satu lagi dah. Ya Aliyu, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Wahai Ali, aku lihat ada tulisan terpampang di pintu sorga, anti muharramatun ala kulli bakhilin. Hai sorga, tuh, ya. Hai sorga, begitu artinya. Engkau hai sorga, muharramatun, pantangan, ala kulli bakhilin, dimasuki oleh setiap orang yang pelit itu tadi, orang yang pelit itu tadi, wa'akin, dan orang yang durhaka kepada masa kepada tetangga, kepada orang tua. Makanya ente jadi anak kudu patuh, kudu hormat, kudu sayang, gitu. Ana terharu kalau ada kemarin tuh ada tayangan di berita waktu hari ibu tuh, anak-anak yang nakal, yang tawuran kan ditahan sama polisi tuh, yang bermasalah. Ceritanya orang tuanya dipanggil nih sama polisi, gitu, supaya datang tuh ke kepolisian. Tuh anak pada dikeluarin. Nah terus ibunya duduk. Coba dong ente ngomong kalau ada yang pernah lihat. Kok aneh melulu yang ngomong? Seakan-akan jadi ente pada nggak ngelihat. Masa aneh melulu, tibang televisi aja. Tuh anak tahu nggak? Ibunya duduk di kursi, ada berapa puluh orang tuh ibu. Itu anak-anaknya disuruh oleh polisi bahwasanya diambilin baskom, ada airnya. Nah ibunya kakinya dicelupin ke air baskom. Tuh anak gosokin kaki ibunya, begitu. Terus dipeluk ibunya. Jangankan ibunya, aneh yang lihat nangis ente. Aneh yang lihat nangis, keluar air mata. Terharu. Anak disuruh, seharusnya bukan lantaran ada masalah, ada kasus sama polisi, ya. Harusnya yang nggak ada kasus sama polisi juga begitu. Udah pernah nyuciin kaki orang tua? Terus bersimpuh, minta maaf, ucapan terima kasih, meluk orang tua. Kapan lagi? Seumur hidup belum pernah misalnya. Tapi alhamdulillah kalau ente ya sama orang tua, bukan dipeluk lagi, ditikem. Jangan-jangan, itu, ya Allah, ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah itu tergantung orang tua. Ente sujud, jidat ente ampe jenong, alias panjul, alias bejendol, alias hitam, tapi ente durhaka sama orang tua, Allah tidak akan masukkan surga. Al-aq walidain, durhaka kepada orang tua. Sekalipun sembahyang, rajin sholat, rajin puasa, banyak amal soleh, sodakoh, tapi kalau durhaka sama orang tua, maka haram masuk surga. Jadi kalau begitu ente awas, udah pernah belum nyayangin sama orang tua? Gitu. Sejauh mana sayangnya ente sama orang tua? Tuh, begitu. Ini orang tua nggak sakit, lagi sehat. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Tapi ente pernah deketin nggak kira-kira megang kakinya? Ambil minyak goreng. Ya, ambil minyak goreng di piring tatak, nggak usah pakai disuruh, pijitin orang tua. Udah belum? Jangan jawab, aneh yang jawab. Belum. Begitu Anda talangin dah. Anda talangin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Jangan cuman begini. Maaf, kemarin juga anak aneh si Alwi waktu di sana begitu. Tapi bukan Alwi doang, bukan anak aneh doang. Emang itu udah adat Sunda. Jawa juga begitu. Ada acara sungkeman. Iya. Yang bawain tuh suaranya tuh si itu,
si apa namanya MC ada tuh MC-nya tuh, kadang orang perempuan, ibu-ibu bisa banget dah, emang udah tukangnya. Jadi kita yang tadi kagak nangis jadi nangis, ya lah gue dibikin nangis dah begitu. Jadi tuh anak suruh meluk kita gitu. Nah udahlah itu bagus, cocok dah, bagus itu. Cuman gitu di luar itu sebelum sampai di pelaminan, sekarang nih udah berapa kali gitu. Bersimpuh di orang tua itu, ya, mau nggak? Berat kan jawabnya? Yang masih pada punya orang tua, Ari deketin mama, ya, pulang kerja, ntar abis isya, gitu, deketin, ambil minyak, urutin kakinya, ya Allah. Tapi jangan jelek buntutnya. Habis ngurutin mah perlu duit mah. Punya duit gak mah? Gocap. Ya, kata mamanya, tahu begitu lu jangan ngurut gua dah. Ya, ngurut ada maunya. Subhanallah. Gitu. Sama ke saudara juga romannya. Misalnya nih silaturahim, basa-basinya cakep. Lu datang. Pok, gitu. Lah, gimana sehat? Alhamdulillah. Lah, apa lu bawa apa? Enggak bawa apa-apa, mangga 2 kilo, Pok, gitu. Pulangnya, Pok, ngomong-ngomong ini punya duit enggak, Pok ya? 500 aja nih Pak kali ini. Perlu, ya Allah, buat 2 mangga 2 kilo kali 20.000, 40.000, minjemnya 500. Alhamdulillah untung 460. Gitu. Iya. Oh, jangan dikira di kitab ini enggak kejadian. Iya, orang ada anak muda keluar dari rumahnya diikutin malaikat nyaru jadi manusia. Kan kemarin malaikat bisa tuh nyaru jadi manusia, nyamar. Tanya, "Bro, mau ke mana, Bro?" Gitu. "Oh, enggak, aku nih mau ke rumah saudara." Gitu. "Apa ada keperluan?" "Ya, iya sih," katanya gitu. Sampai di sana ngomongnya silaturahim dah. Gitu, kangennya sama abang, kangen sama empok. Begitu, pulangnya minjem duit. Masih mendingan minta. Subhanallah. Giliran datang minta mah datang. Kalau lagi nggak ada keperluan, dia lagi ada nggak datang. Ya, ana sini cuman ngasih jalan aja supaya ente dapat ridho Allah. Ketika orang tua digituin, ya Allah, jangan-jangan tuh mamah tengurap. Pas bantalnya diangkat, apa? Basah bantalnya. Kenapa? Ya Allah, terharu. Alhamdulillah. Mamahnya kalau begitu tadi bilang kata gini, "Nah, kamu ngaji lagi ya malam Sabtu." "Ngapa?" "Baru tumben mama diurut." Tuh, ada hikmahnya. Pas sadar aja ngurut dah gitu. Wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, siap-siap nanti pulang ya Bu ya. Ntar anak pada masuk, dibawa ada minyak goreng tuh, dipijitin gitu. Jangan cuma sekali, ya, siang malam, pagi sama malam urutin, gitu. Dah, yang terakhir, wanamamin. Dan surga haram dimasuki oleh orang-orang yang diistilahkan provokator. Itu bahasa sekarang. Kalau bahasa orang Sukabumi mah adu domba. Karena di Sukabumi banyak domba. Ya. Orang-orang yang suka ngadu domba, bawa berita-berita, bawa fitnah-fitnah zaman sekarang itu di YouTube. Innalillah, katanya apa? Tuh akibat daripada itu, kata Habib Rizik katanya udah mati, meninggal. Kan kurang ajar tuh. Itu yang begini nih yang dibilang provokator atau namam atau berita-berita hoax, pemfitnah, fatan. Ya, orang-orang yang suka memfitnah orang lain. Tuh, sekedar ente tahu aja, misalnya buka YouTube, silahkan. Tapi itulah kejahatan-kejahatan manusia sekarang. Mau aja dikutik dikit, waduh, anu lah.
Nah orang masih hidup segar bugar dibilang udah masuk peti, kan kurang ajar. Ya, apalagi yang digituin Habib Rizik. Waduh. Untung Habib Rizik. Kalau Habib Rizik, ana yakin beliau ini orang yang bangsa pemaaf. Ya lu mau lagu apa, gue maafin dah. Kenapa? Dia menjadi suri teladan bagi umat. Karena beliau diangkat sebagai imam. Walaupun menurut hawa nafsu nih yang enak manusia begini diapain? Dia yang mesti di penjara gitu loh. Nah, harusnya. Tapi kalau sampai memfitnah orang seperti itu, wah, aneh masih belum bisa. Kalau aneh digituin orang, aneh belum bisa. Enak aja kita dikata udah masuk peti mati. Itu alias sudah mati. Waduh. Dan bukan cuma itu, banyak banget yang lainnya. Ya, inilah zaman sanawatun khodda'atun. Di tahun-tahun, di masa-masa yang penuh dengan tipu daya, dengan kebohongan. Ya, yu'taman fihal khain, orang yang berkhianat dipercaya. Ya, wa yukazzabu fihas shadiq wa yusaddaqu fihal kadzib. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Wallahu alam. Terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu dapat taufik hidayah, dan mudah-mudahan dapat ridho Allah, dan mudah-mudahan selalu dijauhkan daripada bala, daripada petaka, daripada bencana. Wa khususon, yaitulah yang masih terus berjalan, artinya COVID-19 ya, virus corona. Biarlah itu si corona biarin aja. Yang penting dia nggak kena sama kita. Amin. Insya Allah. Yang penting kuncinya kita dekat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar diselamatkan daripada mara bahaya untuk diri kita, keluarga kita, tetangga kita, muslimin, muslimat di mana saja mereka berada. Kita doakan lagi anak-anak kita semuanya, keluarga kita, mudah-mudahan selalu sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak jadi solihin dan solihat, yang pada punya cita-cita, mudah-mudahan ya pokoknya kita dukung dengan mohon kepada Allah, kita doakan mudah-mudahan yang udah kerja gajinya tambah banyak, yang belum kerja jadi kerja, yang pada mau nikah mudah-mudahan cepat nikah, yang belum mudah-mudahan dapat gebetan. Amin ya robbal alamin. Demikian Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.